Bahkan Umar ibnul Khattab senantiasa membaca ya wasi'al maghfirah ighfirli, ya wasi'al maghfirah ighfirli, wahai yang maha luas pengampunannya, ampunilah dosaku. Kadang-kadang dibaca di waktu sahur, kadang-kadang dibaca di waktu berbuka. Karena dua tempat ini banyak manusia melupakannya. Disebabkan waktu sahur ngantuk, kemudian dia tidak berzikir dan beristighfar kepada Allah. Disebabkan dia menghadapi makanan-makanan yang cukup banyak, dan kemudian dia lupa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wahai jamaah sekalian kaum muslimin, Al-Quran. Al-Quran dan puasa tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kemana panjenengan berada, bacalah ayat suci Al-Quran, khatamkan dia, karena itu merupakan amalan yang bisa memberikan syafaat. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian, dan semoga Allah tetapkan kita hidayah irsyad, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pula tetapkan kita hidayah taufik, mau menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita bertemu dengan bulan yang penuh dengan barakah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka para ulama menjelaskan berkah yang dimaksudkan adalah az-ziyadatul khairat, tambah kebaikan, mudah menunaikan kebaikan, mudah melangkahkan kaki menuju tempat kebaikan. Itu adalah barakah daripada bulan suci Ramadan. Dan juga di dalamnya pernah kita dengar tentang futihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Berapa tingkatan pintu surga Bapak Ibu sekalian? Berapa? 8 pintu surga. Yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau engkau meminta surga, mintalah Jannatul A'la, surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Jamaah sekalian kaum muslimin, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu-pintu neraka, termasuk an-nar al-jahannam, neraka jahannam. Berapa tingkatan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 7 tingkatan. Sehingga kalau surga itu tingkatannya ke atas, tetapi neraka itu semakin tingkat semakin ke bawah, semakin dekat, dengan rasa yang sangat panas dan penderitaan yang tidak ada hentinya. Maka kata para ulama, an-nar, di dalam neraka itu la yamutu wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Dikatakan hidup, badannya sudah hancur lebur. Dikatakan mati, masih merasakan yang namanya rasa sakit. Sedangkan jannah itu yahya wala yamut, kata para ulama, hidup dan tidak mati. Jamaah sekalian kaum muslimin, diceritakan dalam hadis Yazid Ar-Raqsi bahwasannya neraka yang paling dahsyat adalah jahannam. Sebagaimana
yang diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril, maka kebanyakan penghuni neraka jahanam ini adalah dari umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam neraka itu disebutkan ada jahim, ada khutama, ada sakor, sampai malaikat Zabaniyah yang menyiksa orang di dalam neraka itu bertanya, masalakakum fi sakor, kenapa kamu sampai masuk ke dalam neraka sakor? Ada 4 jawabannya. Sing nomor setunggal nopo bapak-bapak? Qalu lam naku minal musallin, kami tidak melaksanakan sholat, maka ancamannya adalah neraka sakor. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin, tidak memberikan makan orang-orang miskin. Wa nahnu nakhudu ma'al khaidin, kami mencela bersama orang-orang yang mencela. Ada dakwah dicela, ada orang menasehati dicela, ada orang taat ke masjid dicela, ada orang pakai baju koko dicela, gak pakai baju dicela. Sama, nggih? Wa nukadzibu biyaumiddin, dan juga mendustakan hari pembalasan, maka masuk ke dalam neraka sakor. Sedangkan jahanam diceritakan, sungguhnya ketahuilah manusia dibelenggu dengan rantai yang sangat kokoh. Andai kata pakaian yang dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk neraka itu dipakaikan, digantung oleh Allah Subhanahu wa taala bainas sama'i wal ard, di antara langit dan buminya Allah, tentunya yang ada di bumi merasakan panasnya bulan. Dan andai kata manusia yang paling timur itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, ujung yang paling barat merasakan kepedihannya. Dan andai kata satu rantai yang membelenggu manusia di dalam neraka itu dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di antara gunung yang paling tinggi, niscaya akan ambles ke bawah dan tidak ada yang bisa hidup karena merasakan panasnya. Sesungguhnya manusia tatkala itu diseret dan dilemparkan, ada sebagian mereka yang dimasukkan rantai di dalam mulutnya, dimasukkan besi panas di dalam mulutnya yang lancip dan ditembuskan ke duburnya. Ada sebagian mereka yang dimasukkan tangannya ke dalam dada, ditembuskan di atas pundaknya. Demikianlah siksa Allah Subhanahu wa taala, tidak kunjung berhenti. Maka ada wajah-wajah yang dikenali. Maka ditanyakan oleh malaikat, dari mana engkau datang? Min ummati Muhammad, dari umat Muhammad. Dilihat dari apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti mengenal kita di padang mahsyar. Dari apa bapak-bapak sekalian? Min atharil wudu wa atharis sujud, dari bekas wudu ini akan bercahaya, dari bekas sujud ini. Hati-hati, bukan berarti yang gosong-gosongan ngoten niku. Bukan. Kalau seandainya kita bersujud kemudian dengan sendirinya membekas labas, tidak apa-apa. Tetapi saya pernah melihat seseorang hamba Allah, dia bersujud di dalam masjid, diletakkan tasbih di bawah sajadahnya, setelah sholat kebiasaannya mengosok-osok jidatnya supaya kelihatan hitam dan terlihat ahli sujud. Hati-hati kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Para sahabat dahulu lebih mencintai orang yang biasa, yang tidak kelihatan, dia ahli sujud padahal dia ada ahli ibadah dan ahli sujud. Jemaah sekalian kaum muslimin, maka dilemparlah umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam neraka. Salah seorang di antara mereka mengatakan, kata para ulama, la ilaha illallah. Inilah kalimat tauhid yang bisa memadamkan api neraka. Kalimat tauhid yang bisa mengeluarkan seorang hamba dari neraka nanti. Ini nanti kalau dosa-dosanya sudah dilebur, kalimat ini yang bisa mengeluarkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan wajib menjaga ketauhidan itu sampai panjenengan meninggal. Jangan sampai terkontaminasi dengan syirik. Jangan percaya adanya napa? Nyai loro kidul, nyai loro lor, kulon, wetan, loro sesek, dan semuanya kemudian kita agung-agungkan, percaya kepada akik, percaya kepada keris, benda-benda yang dikeramatkan,
percaya dengan burung hantu. Tatkala hinggap di kediaman seseorang, maka kemudian beranggapan dia akan meninggal. Maka semuanya itu adalah perkara syirik. Ingat tentang khurafat, ingat tentang syirik, ingat kaum muslimin tatkala baca tertentu, kemudian mereka melirik ke sana dan membicarakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya. Maka ketahuilah perkara-perkara khurafat yang seperti itu yang mengakibatkan manusia nanti terperosok ke dalam jurang neraka jahanam. Ya mas kalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah. Maka kata malaikat, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyiksanya. Maka kemudian menyalalah kembali neraka tersebut. Kemudian disambar dengan api. Maka kata malaikat, jangan engkau sambar bekas wuduhnya. Nah ini ya keistimewaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali umatnya dari bekas wudunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan api neraka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membakar umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min atharil wudu wa athari sujud. Mangkani panjenengan sekali-kali panjenengan sholat di depan ustadz yang sampean merasa mumpuni ustadz tersebut. Ustadz, kinten-kinten kula badhe sholat subuh. Dari mulai takbir, ya, minat takbir hatta taslim niki pun bener napa mboten? Ini yang dikenali nanti. Wudu kula pripun ustadz? Wudu kula pripun? Apa seperti ini? Nah, ataukah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana surah Al-Maidah ayat 6? Maka boleh, panjenengan jangan sungkan, jangan merasa sungkan sudah tua kok belajar seperti anak-anak. Tidak ada yang demikian. Itulah yang bisa menyelamatkan. Ilmu ini akan bisa menyelamatkan panjenengan daripada kemudian merasa gengsi dan tidak belajar. Jelas nggih? Paham tum? Nama sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam wajib tahu tentang doa. Sebagaimana riwayat yang sahih, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan tentang malam-malam seorang hamba. Di setiap malamnya di bulan suci Ramadan itu ada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dibebaskan dari neraka setiap malam, dan itu hanya di bulan suci Ramadan. Sehingga seorang imam boleh menjadi wakil makmumnya. Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah nama kami dan nama bapak kami, nama ibu kami dari siksa api neraka. Karena setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari siksa neraka. Itu hanya di bulan suci Ramadan. Maka ini wajib kaum muslimin untuk banyak membaca. Bahkan Umar ibnul Khattab senantiasa membaca ya wasi al-maghfirah ighfirli, ya wasi al-maghfirah ighfirli, wahai yang maha luas pengampunannya, ampunilah dosaku. Kadang-kadang dibaca di waktu sahur, kadang-kadang dibaca di waktu berbuka. Karena dua tempat ini banyak manusia melupakannya. Disebabkan waktu sahur ngantuk, kemudian dia tidak berzikir dan beristighfar kepada Allah. Disebabkan dia menghadapi makanan-makanan yang cukup banyak dan kemudian dia lupa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir wahai jamaah sekalian kaum muslimin, Al-Qur'an. Al-Qur'an dan puasa tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kemana panjenengan berada, bacalah ayat suci Al-Qur'an, khatamkan dia. Karena itu merupakan amalan yang bisa memberikan syafaat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamati asyamu wa qiraatul Qur'an. Ada dua amalan yang bisa memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti di akhirat, yaitu puasa dan bacaan ayat suci Al-Qur'an. Bahkan seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dullani ala amalin idza amiltu dakhalal jannah. Tunjukkanlah kepadaku Nabi amalan yang aku amalkan bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisyam la mithlalahu. Hendaklah kalian banyak melakukan puasa. Tidak ada yang setara dengan pahala puasa yang kita lakukan. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Maka kata Sahal bin Abdillah At-Tustari, dia menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Min alamati hubbillah hubbul Quran. Ini di antara tanda orang yang cinta kepada Allah, cinta apa Pak? Al-Quran. Bahkan min alamati hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda kecintaan seorang hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah, yaitu mencintai amalan-amalan Nabi. Semuanya dicintai, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Kalau ditambahi dan dikurangi, dipastikan diancam tidak mendapatkan hautnya Nabi. Napa haut niku, Pak? Telaganya Nabi. Karena saat orang-orang mendekat ke telaga Nabi, Nabi mengambilkan air, ternyata dihalau oleh malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa ashabi, dia sahabatku, aku mengenalnya. Innaka la ta'lam ma ahdasa ba'dak." Engkau tidak mengerti apa yang dilakukan umatmu sepeninggalmu. Imam An-Nawawi menjelaskan mereka murtad, kembali kepada kekafiran. Ya, mereka sebagian, kata para ulama yang lain, menambah-nambahi hukum agama dan menguranginya. Jelasnya, ini nanti yang terhalau dari hautnya Nabi, dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa min alamati hubbus sunnah. Wa min alamati hubbis sunnah, yaitu alamat tanda-tanda cinta kepada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul akhirah, cinta kepada akhirat. Wa min alamati hubbul akhirah, dan tanda cinta kepada akhirat, kata Sahal bin Abdullah, adalah baghudud dunya, benci kepada dunia. Karena bukan tujuannya hidup seorang mukmin itu hanya mengumpulkan dunia. Wa min alamati baghudud dunya, kata Sahal bin Abdullah, adalah alla ya'khuduha illa zada yuballighu ilal akhirah. Tidak mengambil dunia kecuali mengantarkan, menambah dia untuk mengantarkan kepada akhirat. Nah, demikian. Jelas ya? Tanda kecintaan kepada Allah tadi napa Bapak? Mencintai Al-Quran. Tanda cinta kepada Nabi, mencintai sunnahnya, mencintai amalannya. Tanda cinta kepada amalan Nabi, mencintai akhirat. Tanda cinta akhirat, benci kepada dunia. Tanda cinta benci kepada dunia, tidaklah mengambil dunia kecuali untuk menambah dia, menghantarkan kepada urusan akhirat. Jelas ya? Bon, insyaallah hanya ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.